Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb alam semesta, penggenggam, pengatur segala urusan, yang masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya, pemberiannya yang tidak terhingga. Semoga nikmat zahir dan batin yang Allah berikan mampu kita syukuri, yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, nikmat dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, qudwah kita, panutan kita, teladan kita, baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau dan kita semuanya kelak dibersamakan di dalam jannahnya. Kita semuanya dibersamakan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan para sahabat dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ikhwas sekalian yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan kajian di bab yang lumayan seksi dalam bahasan ilmu akidah, yaitu tentang makna istiwa atau istawanya Allah Subhanahu wa taala. Satu permasalahan yang lumayan pelik sepanjang sejarah, menghadirkan kepada kita begitu banyak perselisihan, pertikaian, baik yang masih dalam taraf atau tahap yang wajar sebagai bagian daripada dinamika keilmuan, atau sampai pada taraf yang sangat memprihatinkan karena menyebabkan kaum muslimin kemudian berpecah belah, bahkan tidak sedikit saling mengkafirkan, saling mengeluarkan dari milah Rasulullah hanya karena permasalahan-permasalahan yang nanti insya Allah akan kita bahas. Dan tentu ini sebuah amanah yang harus kita emban dengan baik, bagaimana supaya ilmu para ulama bisa kita hadirkan, hal-hal baik dari mereka bisa terwariskan, namun kekeliruan, kesalahan mereka sebagai manusia biasa itu tidak kita ulang. Karena tentu sebagai manusia biasa, sebagian ulama kita itu kadang ketika bersikap ada yang dipengaruhi karena kepentingan untuk menjaga madhabnya atau membela diri dan ini sebagainya. Sehingga kemudian ini yang menimbulkan pertikaian ya, kaitannya dengan bahasan ayat-ayat sifat. Bahkan jika kita lihat ada sebagian ulama kita karena membahas masalah yang nanti akan kita bahas ini, itu diboikot. Apa kalau bahasa hari ini, bahasa kerennya? Ditahdzir. Ya, ditahdzir oleh sekelompok orang, sehingga kemudian menyebabkan ulama tersebut wafat dalam kondisi terboikot. Siapa beliau? Beliau adalah imamnya imam. Orang yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi kalau ada Amirul Mukminin artinya itu adalah penguasa. Yang enggak sembarang penguasa, tapi biasanya tampuk kekuasaannya adalah kekhalifahan, gitu kan. Jadi kalau ada kekhalifahan dalam bidang politik, itu seakan-akan ada kekhalifahan di bidang ilmu, khususnya hadis, yang itu Amirul Mukmininnya adalah orang yang hendak kita kisahkan ini, yaitu Al-Imam Bukhari atau Muhammad bin Ismail radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala. Beliau itu, ikhwas sekalian, orang-orang termakan hoax gara-gara sikap beliau saat beliau menjelaskan tentang sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang itu memang sangat sensitif gitu kan. Yaitu ketika ditanya tentang apa dan bagaimana tentang kalamullah, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti akan kita kisahkan. Kita tahan dulu ya. Ini masih pemanasan ini ya, karena tema kita ini kayaknya nggak selesai di 1 atau 2 kali pertemuan. Ikhwas sekalian, kita baca dulu kitabnya ya untuk ngambil barokah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, telah berkata sang pengarang yang semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah merahmati beliau dan guru-guru beliau, orang tua beliau, wa nafa'allah bi ulumi fid dharain, dan Allah berikan ilmu yang manfaat dari apa yang beliau ajarkan kepada kita. Akhbirni anil asya'il lati yajuzu suduruha minal maula subhanahu wa ta'ala. Khabarkan kepadaku tentang perkara-perkara yang ia dibolehkan suduruha, dilakukan atau dialamatkan minal maula subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita bahas dulu sifat jaiznya Allah ya. Dia adalah fi'lul mumkinati wa tarkuha, yaitu dia mengerjakan sesuatu yang mungkin untuk ditinggalkan. Mislu an yaj'alal insan ghaniyan aw faqira, yaitu semisal Allah menjadikan seorang manusia itu kaya atau miskin, sahihan aw saqima, atau dijadikan sehat atau dijadikan sakit, wa asbahu dalika, atau yang semisal sedemikian itu. Sifat jaiznya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu melakukan sesuatu yang dia kerjakan atau dia tinggalkan ya. Ini sifat jaiz Allah. Misalnya Allah menjadikan seseorang itu kaya atau dijadikan miskin, atau dijadikan sehat, dijadikan sakit, selamat, celaka, itu semuanya adalah bagian daripada sifat jaiznya Allah.
Allah tidak wajib melakukannya, sebagaimana Allah tidak dilarang untuk melakukannya. Sifat-sifat ini, ikhwas sekalian dimuliakan Allah, semakin menunjukkan betapa sempurnanya zat yang kita sembah. Coba ketika kita bicara Tuhan kita, ikhwas sekalian, itu sebenarnya sangat gamblang loh. Dan ini nyaris tidak terjadi kepada Tuhan atau sesembahan yang disembah oleh orang di luar Islam. Bahkan mereka nggak punya konsep misalnya sifat Tuhannya seperti apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang boleh dan tidak boleh gitu kan. Seperti yang sudah ana kisahkan kepada antum, ada orang Nasrani itu ketika mendiskusikan tentang agama dengan kami mengatakan, kalian itu kenapa sih kok ribut debat tentang sifat-sifat Tuhan kalian gitu kan. Tuhan kalian itu bicaranya bagaimana, ada madhab-madhabnya. Terus kami tanya balik beliaunya, emang kalau Tuhan kamu seperti apa? Sifat Tuhanmu itu seperti apa? Dia langsung mengatakan, oh kalau Tuhan kami itu Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami. Nah ini kan, ketika dia mengatakan tidak ada mustahil, itu seakan-akan tepat untuk kekuasaan Tuhan yang mutlak gitu kan. Tapi justru ketika dikatakan tidak ada yang mustahil bagi sifat Tuhannya, itu justru menjadi bumerang kan gitu kan. Oh berarti Tuhanmu nggak ada yang sifat mustahil, tidak ada yang mustahil. Baik, kalau tidak ada mustahil, berarti Tuhanmu bisa bohong. Karena tidak mustahil untuk berbohong. Atau misalnya, apakah Tuhanmu tidak mustahil berarti satu saat bosan jadi Tuhan gitu kan. Nah, sedangkan kita mengetahui bahwa hal-hal seperti itu tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwas sekalian, kemudian mal muradu bil istiwa'i fi qaulihi ta'ala. Ini mulai masuk masalah yang sangat pelik ya, yang kemudian memunculkan begitu banyak mazhab dalam masalah akidah. Mal muradu bil istiwa'i fi qaulihi ta'ala. Apa yang dimaksud dengan istiwa pada firman Allah Subhanahu wa taala? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman atas arsy ia beristawa. Jadi sebenarnya ayat istawa ini bukan hanya pada ini surah Toha ini ya. Surah Toha ayat 7 ini kalau tidak salah. Tetapi juga disebutkan dalam banyak ayat yang lain. Ada 6 atau 7 ayat yang bicara tentang istiwa gitu kan. Di antaranya Allah Ta'ala mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal arsy. Surah As-Sajdah. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa 'alal arsy. Nah, ini apa maksudnya? Ditanyakan. Kemudian dijawab di sini. Al-muradu bihi istiwa'un yaliku bi jalalir rahman jalla wa ala. Yang dimaksud dengannya istiwa adalah sesuatu yang layak. Yaliku ya diserap ya ke dalam bahasa kita menjadi yang layak gitu. Bi jalalir rahman dengan sifat jalalnya Allah, sifat perkasanya Allah yang Maha Rahman jalla wa ala. Fal istiwa, maka istiwa itu ma'lumun. Dia ma'lum. Ma'lum itu diketahui. Wal kaifu majhulun, dan bagaimananya istiwa itu majhul. Wal istiwa'uhu 'alal arsy laisa kal istiwa'il insan 'ala safinah. Maka istiwanya Allah di atas arsy itu tidak seperti istiwanya manusia di atas kapal. Duduk maksudnya kan. Au dhahrid dabbah, atau di atas punggung kendaraan. Au sarir, atau di atas tempat duduk, di atas bantal, di atas sofa, masalan semisalnya. Faman tasawwara misla dzalika, maka siapa yang menggambarkan seperti itu, fahuwa mimman ghalaba 'alaihil wahm, maka dia termasuk orang yang terkalahkan oleh wahm. Wahm ini keraguan-raguan, kesalahan lah terjemahan enaknya. Jatuh ke dalam sifat salah. Li'annahu syabbahal khaliq bil makhluqat. Karena dengan begitu menganggap kalau Allah istawa itu duduk seperti raja yang duduk di singgasananya, atau pengendara yang duduk di atas kendaraannya, atau seorang nahkoda yang duduk di atas kursi nahkodanya atau pilot dan sebagainya. Maka kalau dia beranggapan duduk dalam makna seperti itu, dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ma'annahu qad sabata fil aqli wan naqal. Padahal sesungguhnya telah tetap diketahui berdasarkan akal dan juga dalil Quran hadis, annahu laisa kamitslihi syai'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Fakama anna dzatuhu la tusyabihu dzata syai'in minal makhluqat, kadzalika ma yunsabu ilaihi subhanahu wa ta'ala la tusyabihu syai'an mimma yunsabu ilaiha. Maka sebagaimana zatnya Allah itu tidak diserupai dengan zat sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya, maka demikian juga tidak dinisbahkan kepadanya sesuatu yang pekerjaan atau
penisbahan itu kepada makhluk-makhluknya juga. Jadi sebagaimana Allah zatnya nggak boleh disamakan sama makhluk, maka apapun kaitannya dengan sifatnya itu nggak boleh disamakan dengan sifat-sifat makhluk. Itu maksudnya. Baik, kita baca dulu ya sebelum nanti kita mulai terangkan bagaimana munculnya kelompok-kelompok akidah atau mazhab-mazhab akidah, baik yang masih dalam ruang lingkup ahlu sunnah dengan segala ini mazhabnya atau yang di luar ahlu sunnah. Kita baca aja dulu. Dikatakan di sini, ditanyakan, hal yudhafu ilallahi subhanahu wa ta'ala yadani au ainun au nahwa dhalik. Apakah diidofahkan, dihubungkan, disifatkan kepada Allah Ta'ala dua tangan atau mata atau yang semisalnya? Qad warada fil kitabil aziz, dan telah disebutkan di dalam kitab yang mulia Al-Quran, idofatul yadi ilallahi subhanahu, penyandaran atau dihubungkan tangan yad kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu fi qawlihi jalla sya'nuhu, yaitu di dalam firman-Nya, yadullahi fawqa aydihim, tangannya di atas tangan mereka, wal yadaini fi qawlihi subhanahu, dan dua tangan di dalam firman Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegah engkau, ini firman Allah kepada iblis, apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk bersujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Wal a'yun, dan mata-mata, jamak daripada mata. Fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Maka sabarlah dengan hukum Tuhan engkau, sesungguhnya engkau dalam pandangan mata-mata kami. Illa annahu la yajuzu an yudafa ilaihi illa ma adafa ila nafsihi fi kitabihil munzal au adafahu ilaihi nabiyuhul mursal. Hanya saja tidak boleh disandarkan kepadanya Allah sesuatu yang kecuali sudah Allah hubungkan dirinya di dalam kitabnya Allah. Jadi apa yang tidak Allah sebutkan jangan disifatkan. Dan juga yang tidak dihubungkan atau disebutkan oleh Nabi di dalam ajarannya sebagai Nabi yang diutus. Ini kita ikuti dulu ikhwas sekalian, nanti baru kita jelaskan. Mal muradu bil yadi huna. Baik, setelah kita tahu bahwa Allah mensifati yad, Allah mensifat dirinya adanya ain, Allah mensifati dirinya Allah istiwa. Ini mulai dijelaskan. Apa maksudnya kalau demikian dengan semua itu? Mal muradu bil yadi huna. Apa yang dimaksud dengan yad di sini? Dijawab, al muradu bil yadi, yang dimaksud dengan yad di sini, kalau diterjemahkan tangan ya, nggak usah kita terjemahkan, kita sebut aja dulu yad supaya nggak salah paham. Karena menterjemahkan dengan tangan itu sendiri sudah termasuk mentakwil kan? Ya mentakwil, walaupun tangan dalam bahasa Arab itu ya yad gitu. Tapi kita sebut dulu yad sama ain. Apa yang dimaksud dengan yad di sini adalah maknan yaliqu bi jalalihi subhanah. Adalah sesuatu yang layak untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal a'yun, demikian juga dengan a'yun, dengan makna mata. Fa inna kullama yudafu ilaihi subhanahu yakunu ghairu mumassilin lima yudafu ilaihi syai'in min makhluqat. Maka setiap sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai yang dinisbahkan kepada makhluk. Wa man i'tada, dan siapa yang beriktikad anna lahu yadan, bahwa sesungguhnya Allah itu punya tangan, kayadi syai'in, seperti tangan sesuatu, minha darinya, au ainan atau mata, atau juga mata. Mata, Allah punya mata, seperti sesuatu punya mata, entah itu makhluk hidup atau benda mati. Tangan seperti tangan yang ada pada makhluk. Kadzalika fahuwa mimman ghalaba 'alaihil wahm, maka yang berprasangka seperti itu dia orang yang terkena waham, prasangka yang keliru. Itsyabahallah, ketika dia menyamakan Allah bi khalqihi, dengan makhluknya, wa huwa laisa kamitslihi syai'un, sedangkan Allah tidak sesuai dengan makhluk-makhluknya, dengan sesuatu apapun. Kemudian illa man yunsabu ma dzakartahu fi ma'nal istiwa wal yadaini wal a'yun. Kepada siapa engkau nisbahkan apa yang telah engkau sebutkan pada makna istiwa, makna tangan dan makna mata. Jadi penjelasan tadi itu penjelasan menurut versi siapa gitu kan. Di sini dijelaskan, yunsabu dzalika ila jumhuris salaf. Semua pernyataan penjelasan tadi itu dinisbahkan kepada mayoritas ulama salaf. Wa ammal khalafu, adapun ulama mutaakhirin khalaf, fa aktsaruhum yufassirunal istiwa'a bil isti'la. Mereka menafsirkan kata istiwa dengan isti'la, artinya
menguasai. Wal yadda, dan tangan, bin ni'mah, dengan nikmat. Awil qudrah, atau kekuasaan Allah. Wal a'yun bil hifz, mata dengan penjagaan. War ri'ayah, dan hifz itu penjagaan, ri'ayah itu pengawasan. Ri'ayah itu kalau ada orang ngembala itu namanya ra'i gitu kan. Wadhalika litawahhamu katsirin minhum annaha illam tu'awwal wa tusarraf an dhahiriha aw hammat tashbih. Kenapa itu dilakukan? Hal itu disebabkan banyak dari mereka menyangka bahwa jika tidak ditakwilkan, nanti orang akan jatuh kepada makna zahir dan itu menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ditakwil maknanya. Ini kelompok metode ulama khalaf, metode ulama belakangan. Kemudian di sini dikatakan waqad ittafaqa, dan mereka berittifaq, bersepakat, fariqan, yaitu dua kelompok ulama ini, yaitu kelompok salaf dan khalaf, alla annal musyabbah dhalun, bahwa siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu itu sesat. Baik kelompok salaf maupun kelompok khalaf itu sama-sama sepakat, ya walaupun mereka ada yang mentafwid, ya udah makna diterima saja, tetapi bagaimananya itu diserahkan kepada Allah, atau yang mentakwil supaya enggak dianggap Allah punya mata, Allah punya tangan kok sama dengan makhluk, udah ditakwil saja. Dua-duanya sepakat menyamakan Allah dengan makhluk, itu sesat. Wa ghairuhum yaqulun innama tuhimu tashbih law lam yadullal aql wan naql ala tanzih. Dan sebagian dari mereka berpendapat sesungguhnya perkataan itu mengesankan adanya tashbih, ya. Andai akal dan nakal tidak menunjukkan adanya tanzih. Faman syabbaha famin nafsihi utiya. Maka siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka hal itu berasal dari dirinya sendiri. Kemudian ditanyakan lagi, kaifa tusbitu syai'an summa naqul? Bagaimana kalian menetapkan sesuatu, kemudian kalian berkata, al-kaifu fihi majhul. Bagaimananya dia itu majhul. Dijawab, hada ghairul mustaghrab. Ini bukan sesuatu yang aneh. Fa innama na'lamu anna nufusana mutassifatun bisifatil ilm wal qudrah wal iradah. Ini contohnya ada. Sesungguhnya kita itu bersifat, diri kita ini dengan sifat apa? Dengan sifat ilmu, dengan sifat kuasa. Kita juga punya sifat kuasa. Wal iradah, kita juga punya kehendak. Ma'anna la na'lam kaifiyatu qiyama hadhihi sifati biha. Padahal kita tidak tahu bagaimana sifat ini terjadi pada diri kita. Bal inna nasma'u wa nubsiru wa la na'lamu kaifiyata husuli sam'i wal absar. Kita juga gitu punya sifat, kita bisa melihat, bisa mendengar. Tapi kita tidak tahu bagaimana kok kita bisa mendengar, bagaimana kita bisa melihat. Cuma kita tahu kita punya mata, punya telinga. Tapi kita juga tahu mata dan telinga itu cuma alat. Berapa banyak mata itu masih ada, tapi kita nggak melihat. Telinga kita juga ketika tidur juga tetap ada, tapi kita tidak mendengar gitu kan. Bagaimana terjadinya penglihatan dan pendengaran itu kita tidak tahu hakikatnya, intinya begitu. Itu kalau dianalogikan ke kita gitu. Kita aja melihat tidak tahu bagaimana kita melihat. Lalu bagaimana dengan melihatnya Allah? Bagaimana dengan sifat mendengarnya Allah? Dan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian dikatakan di sini, bal innana natakallamu. Bahkan kita juga berbicara. Wala na'lamu kaifa sadara minnal kalam. Dan kita juga tidak mengetahui bagaimana bersumber itu ucapan-ucapan kita. Ya kita taunya bicara karena pakai mulut, pakai lidah, ada pita suara, tapi bagaimana sampai terjadinya suara atau ucapan kita, itu kan terkait banyak hal. Itu kita tidak mengetahui, padahal kita ini makhluk yang bisa diindra, bisa diobservasi, bisa diteliti, itu saja kita tidak mengetahuinya. Lalu bagaimana dengan sifat Allah Subhanahu wa taala? Yang kita ketahui ada sifatnya, bagaimananya kita tidak tahu gitu. Kemudian dikatakan, fa in alimna syai'an min dalika, dan seandainya kita mengetahui sesuatu dari yang seperti itu, faqad ghabat anna asya'u. Namun masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Ya kita mungkin bisa mengetahui setelah belajar, oh kita melihat itu karena ada proses cahaya yang dipantulkan ke retina kita. Kemudian ditangkap, dikelola dalam bentuk data, dikirim ke otak dalam bentuk sinyal. Kita tahu, tetapi tidak akan mungkin bisa mengetahui secara hakikat. Lebih banyak yang tidak kita ketahui gitu kan. Intinya begitu. Wa mislu hadza la yuhsa, dan yang seperti ini tidaklah terhitung. Contoh-contoh begini banyak gitu kan. Fa idza kana hadza fima yudhafu ilaina, jika yang seperti ini dihubungkan dengan kita, fa kaifal halu fima yudhafu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sesuatu yang dihubungkan dengan Allah Ta'ala? Wong kita makhluk aja banyak yang tidak tahu, lalu bagaimana dengan yang dikaitkan dengan Sang Khalik gitu kan? Sehingga kalau kemudian kita misalnya mengimani Ar-Rahman 'alal arsyistawa, Allah
istawa di atas arsy. Ya kita beriman, kita mengimani sifat itu. Tapi kita nggak tahu bagaimananya. Loh kok bagaimana kok nggak tahu? Jangankan Allah gitu kan. Tentang kita saja masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Intinya begitu teman-teman sekalian. Dan itu bukan sesuatu yang muskil ya, bukan sesuatu yang aib gitu. Karena Allah menginformasikan tentang istiwanya Allah untuk menunjukkan keagungannya. Ya, dan nanti akan kita bahas. Kenapa Allah mengatakan dirinya beristiwa yang menyebabkan kemudian kita saling bertikai tentang maknanya. Itu tentu ada maksudnya. Kenapa Allah menginformasikan itu. Kemudian dikatakan, ayyul madhhabini arjah. Mana di antara dua madhab ini yang rajih? Madhab mana maksudnya? Madhab tahfidz, madhab yang menerima, yaudah kita terima aja wong Allah mengatakan Allah beristiwa, Allah memiliki yad, Allah memiliki ain, kita terima, tapi kita serahkan maknanya kepada Allah. Dengan madhab yang kedua, madhab khalaf, yaitu kalau kita begitukan, nanti orang-orang awam menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya kaki, Allah punya tangan. Ntar dianggap sebagai makhluk. Sudah, kita takwil saja, gitu kan. Kita maknai dengan makna yang layak bagi Allah. Dan itu terjadi kok. Misalnya, misalnya Allah nuzul, Allah turun. Ya nggak harus diterjemahkan turun itu Allah turun. Nanti dikira Allah bertempat di mana, kemudian berpindah posisi. Sebut aja turun itu misalnya apa? Orang katakan turun gunung. Akhirnya Pak Presiden turun gunung. Wus. Nah, gitu kan. Karena lagi rame kan. Akhirnya terdiamlah Pak Urbaya. Gitu. Misalnya kan turun. Itu bukan berarti Pak Presiden tadinya tinggal di gunung, kan nggak begitu. Turun gunung artinya apa? Turut campur, menengahi pertikaian antara Pak Purbaya dengan, boleh disebut nggak namanya ya? Agak serem namanya gitu kan. Kan gitu teman-teman sekalian. Kayak mata gitu kan. Tidak selalu mata itu menunjukkan mata secara hakiki. Terkadang mata itu disebut apa? Hati-hati, dia itu mata-mata. Itu kan bukan berarti dia itu terbuat dari mata. Enggak, artinya dia orang yang mengawasi. Gitu kan. Dia tangan kanan saya. Bukan berarti tangan dalam makna hakikat, tetapi makna majasi. Nah, ini ada dua mazhab begitu. Walaupun ini masih disederhanakan ya. Di penjelasan kitab ini baru disederhanakan antara tafwid sama takwil. Ini belum kitab yang agak lebih tinggi. Nanti tafwid terpecah menjadi dua. Ada tafwid makna, ada tafwid kaifiyah. Ya, moga antum punya cukup nafas dan cukup kesemangatan untuk nanti kita coba kaji sedikit demi sedikit. Ini baru dua ya, yang ada dalam mazhab Asy'ari. Jadi di mazhab kita, mazhab Asy'ariyah ini, secara umum ulama terbagi menjadi dua. Ada grup yang tafwid, udah kalau makna-makna sifat Allah yang arsy, mata, kemudian tangan, kita terima, ya karena memang Allah sudah wahyukan, tapi maknanya dengan segala makna yang banyak itu tadi kita serahkan kepada Allah. Entah bagaimana hakikatnya. Dengan apa? Dengan tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya disebut dengan tafwid ma'atanzih. Menyerahkan maknanya kepada Allah dengan mensucikannya tidak sama dengan makhluk. Dan grup yang kedua adalah mazhab Asy'ariyah yang mentakwil, yang merubah makna istawa dengan istaula dan sebagainya. Nah, mana yang lebih bagus gitu? Beliau mengatakan, mazhabus salafi arjah. Mazhab salaf, ini salaf kalau disebut salaf bukan salafi ya. Ya, maksudnya ulama terdahulu. Arjah itu lebih rajih. Li'annahu aslamu wa ahkam. Karena itu lebih selamat dan lebih bijaksana. Ya, kenapa lebih bijaksana? Ya karena kita tidak membahas sesuatu yang terlalu kemudian memunculkan berbagai macam polemik. Udah kita terima aja, habis itu nggak usah kita bahas. Kita bahas ayat-ayat yang penting saja. Karena kalau membahas tentang istiwanya Allah, nggak mendatangkan keimanan, malah mendatangkan ini keraguan. Karena terlalu banyak pendapat. Bukan mendatangkan persaudaraan, malah mendatangkan permusuhan. Gitu kan. Maka lebih utama mengikuti mazhab yang dipegang oleh mutaqaddimin, ulama terdahulu. Wa amma madhhabul khalaf, adapun mazhab ulama terkemudian dari Asy'ariyah ini, fa innama yasughul akhdhu bihi inda darurah. Pendapat khalaf ini yang ditakwil, maka boleh dipakai ketika dibutuhkan saja. Dzalika fima idza khusyiya ala ba'din nas illam tu'awwal lahum tilkal kalim an yaqa'u fi mahwati tashbih. Ya. Hal itu dalam keadaan apabila dikhawatirkan atas sebagian orang, khususnya orang awam ya, jika tidak ditakwilkan mereka terjerumus kepada tasbih. Yang nanya anak kita, Pak ini Allah kok punya mata? Kan mata seperti makhluk. Mata itu tidak selalu makna dalam pengertian zahir. Kan misalnya ada disebut mata, matahari, kan itu bukan mata nak. Kemudian disebut dengan tangan gitu kan. Maksudnya adalah sesuatu yang makna majasi. Misalnya apa? Dia tangan kanan Bapak gitu kan. Nah, itu untuk jika darurat. Jadi kalau
antara tafwid sama takwil, yang benar tafwid. Ini pendapat metode awal gitu kan. Ulama Asy'ariyah itu tidak mentakwil kecuali memang dibutuhkan. Baik, kita lanjut ya. Fayu awwalu, maka itu ditakwil. Kalau takut kepada sifat tasbih. Lahum, untuk mereka. Dzalika ta'wilan saighan fil lughatil masyhurah. Ya. Ditakwil sesuai dengan bahasa yang masyhur, yang bisa diterima lah sesuai dengan takwil-takwil yang benar. Asalkan tidak sampai takwil batil gitu kan. Sampai meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwas sekalian, sekarang kita masuk ke medan pertempuran sebenarnya. Kalau antara mazhab yang ada dalam intern Asy'ariyah itu tidak ada problem. Artinya kalau misalnya sifatnya Allah mau ditafwid monggo, mau ditakwil juga tidak dipermasalahkan. Hanya di intern mazhab Asy'ariyah sepakat bahwa mentafwid itu lebih baik daripada mentakwil. Tapi ingat, lebih baik bukan berarti yang satu tidak boleh. Ya, karena dalam kondisi tertentu, jangankan dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam banyak hal, kadang kita membutuhkan pendapat yang kurang afdol dan meninggalkan yang afdol, karena mungkin dianggap lebih maslahat. Nah, teman-teman sekalian, sumber masalah itu antara kelompok Asy'ariyah dengan kelompok di luar Asy'ariyah. Jadi mazhab akidah coba Anda petakan ya. Walaupun pemetaan ini mungkin ada yang terima, ada yang tidak. Jadi ada mazhab Asy'ariyah, ada mazhab Maturidiyah, ada mazhab Hanabilah, Hanbali, ada mazhab Salafi Wahabi. Ini walaupun penyebutan ini kalau didengar sama teman-teman Salafi ada yang keberatan. Kami bukan Wahabi kok. Ini hanya untuk mendekatkan pemahaman saja. Kenapa mereka tidak mau? Karena memang istilah Wahabi itu istilah yang kurang disukai. Karena biasanya dekat dengan pelecehan, penghinaan, perendahan, dan sebagainya. Tapi kita bukan maksud itu. Kita hanya untuk limumayyizat saja, untuk membedakan. Perbedaannya bagaimana teman-teman sekalian? Kalau Maturidi dan Asy'ari sama-sama melakukan tafwid, menerima ayat, menerima nas, dan menyerahkan semua maknanya dan kaifiatnya kepada Allah. Asy'ari dan Maturidi. Dan mereka membolehkan takwil. Takwil itu mengganti makna. Tangan dengan kekuasaan, tangan dengan kudrat, kemudian mata dengan pengawasan, dengan penjagaan, dan lain sebagainya. Itu mereka membolehkan. Meskipun Asy'ari dan Maturidi ini dua mazhab yang berbeda ya, sama-sama sepakat yang terbaik adalah dengan tafwid, menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, Asy'ari sama Maturidi kok begitu akur gitu kan? Apa antara mereka ini memang akur dari sononya? Kalau memang akur, kenapa nggak berfusi saja, bergabung? Nah, teman-teman sekalian, antara Asy'ari dan Maturidi ini sebenarnya dua grup yang berbeda ya. Asy'ari itu banyak dianut kalau di kalangan fikih ulama-ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan ulama-ulama yang berfikihnya Hanafi, mereka ngikut ulama yang namanya Imam Maturidi. Antara Asy'ariyah sama Maturidiyah, pengikut Asy'ari dan Maturidi ini sebenarnya pernah terjadi sengketa yang tajam. NU dan Muhammadiyah, dulu kan sengketa gitu kan. Nah, sekarang sudah lumayan damai kan. NU Muhammadiyah agak sedikit mendekat. Common enemy-nya siapa? Salafi. Gitu kan, udah mulai gitu kan. Nanti lama-lama Salafi sudah mulai nih. Sekarang sudah mulai ada yang merapat-rapat, udah gabung-gabung. Nanti siapa lagi musuhnya gitu kan? Entah, memang itu sudah sunatullah, tapi keunikan ya. Kita tidak sedang membiasakan atau menganggap wajar persengketaan, tapi seperti itu kelihatannya alur sejarah mengajarkan kepada kita. Dulu Asy'ari Maturidi itu gitu, karena dua kubu besar, sama-sama besar, sama-sama punya pengaruh, akhirnya mereka ini bergesekan dan berantem juga. Berantem antara mereka ini. Antum simaklah bagaimana perdebatan di antara ulamanya sampai awamnya. Namun dalam perjalanannya mereka menyatu. Dalam tanda kutip seperti ada musuh bersama dari kalangan Hanabilah. Jadi mazhab Hanbali itu yang unik ya. Mazhab Hanbali itu mereka fikihnya Hanbali, akidahnya juga Hanbali. Nah, akhirnya terjadi pertempuran ini antara Maturidi, Asy'ari di satu sisi dengan Hanabilah di sisi yang lain. Di agak ke sini teman-teman sekalian, antum harus sudah mulai membaca keadaan. Hanabilah yang berhadapan dengan Asy'ari dan Maturidi ini mulai nggak koncoan dengan sebagian Hanabilah yang ada di mereka. Musuhnya siapa? Musuhnya sebagian Hanabilah yang kemudian disebut sebagai Taimiyah, pengikut daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau mungkin sekalian Muhammad bin Abdul Wahhab gitu kan. Dan itu sudah mulai ada persengketaan. Intern mereka, kitab akidahnya mereka misalnya sama, Lum'atul I'tiqad, karya daripada Al-Imam Ibnu Qudamah. Nanti kalau dikaji versi Hanabilah, itu ya sama dengan kita. Tapi kalau dikaji dengan teman-teman dari Salafi, ya dekat sama versi mereka gitu. Dan ini masih tali ulur. Intinya petanya itu begitu teman-teman sekalian. Nah, apa sebenarnya yang menjadi titik tengkarnya? Titik tengkarnya itu di makna tafwid, ya. Tafwid menyerahkan makna tadi. Diserahkan itu kapan? Kalau Asy'ariyah, Maturidiyah,
dan sebagian Hanabilah. Ini sebenarnya pendapat Imam Ibnu Qudamah. Cuma nggak diakui sama teman-teman Salafi gitu kan. Tapi kalau Hanabilah yang ikuti ini, ulama-ulama yang cenderung ke Asy'ariyah itu mengatakan enggak, kita sama-sama Asy'ariyah gitu. Tafsirnya itu begini. Allah mengatakan wajah. Allah beristiwa. Kita terima ayat tersebut, kita katakan bahwa Allah itu bersifat istiwa, Allah bersifat wajah, Allah bersifat tangan, Allah bersifat mata, tapi bagaimananya kita menyerahkan maknanya kepada Allah. Sedangkan teman-teman dari Salafi Wahabi atau sebagian Hanabilah lah, itu mengatakan begini, tafwid itu bukan pada makna, tapi pada bagaimana. Allah punya mata, ya Allah punya mata. Kita tahu mata itu seperti apa. Allah punya wajah, ya terima. Allah menginformasikan punya wajah gitu kan. Cuma bagaimana wajahnya, bagaimana matanya, bahkan nanti bagaimana kakinya, kita tidak tahu. Ya makanya mereka ini bukan tafwid, mereka isbat. Isbat itu artinya menetapkan makna. Jadi kalau Allah punya tangan, Allah punya tangan. Tapi tangannya bagaimana? Nggak tahu. Allah punya wajah, tapi bagaimana wajahnya kita tidak tahu. Sedangkan kita bagaimana? Kita gini, Allah mengatakan punya wajah, kita nggak mengatakan Allah punya wajah. Kita katakan maknanya Allah yang tahu. Sudah bisa tahu bedanya? Bisa ya? Nah, untuk istilah kita disebut dengan istilah mufawwid. Kita menyerahkan maknanya kepada Allah, sedangkan mereka itu disebut dengan istilah isbat, menetapkan makna. Tapi mereka berarti dong Ustaz, menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak, mereka mengatakan mata itu mata, cuma matanya bagaimana nggak diketahui. Antara dua grup ini terjadi saling tuduh. Siapa berarti ini? Antara Asy'ariyah, Maturidiyah di satu kubu, dan ditemani sebagian Hanabilah di kubu yang lain dengan sebagian Hanabilah yang cenderung ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita ini menerima wahyu dan kita serahkan maknanya. Mereka itu menerima wahyu, menentukan maknanya sesuai zahirnya, tapi bagaimananya itu diserahkan kepada Allah. Dan di sini titik tengkarnya, mana yang benar coba? Semuanya berebut benar teman-teman sekalian. Nah, teman-teman Salafi, kita sebut aja Salafi ya, menuduh kita itu dengan tuduhan kita ini mu'attil. Mu'attil itu mengkosongkan sifatnya Allah. Kita dituduh begitu. Kalian tuh lucu. Allah mengatakan punya tangan. Terus kalian mengatakan nggak tahu maknanya. Allah mengatakan Allah itu punya wajah. Difirmankan di ayat. Terus kalian tidak tahu maknanya. Allah mengatakan kalau Allah itu ghadab, murka. Kalian tidak tahu maknanya. Allah redha. Kalian tidak, banyak betul yang kalian nggak tahu. Sehingga kita dituduh dengan mu'attilah, mengkosongkan sifatnya Allah. Kita jawab, teman-teman sekalian, ini tuduhan, ini masalahnya banyak yang kemudian karena nggak tahu, ya juga ya. Kita ini kok bodoh-bodoh amat jadi Asy'ari. Wong Allah menjelaskan kok nggak ada maknanya, gitu kan. Apa gunanya ayat diturunkan kalau kemudian nggak ada maknanya? Kita jawab, teman-teman sekalian. Bedakan antara mengkosongkan makna dengan menyerahkan hakikat makna kepada Allah. Kalau mengkosongkan tuh ngomong gini, Allah punya wajah nggak ada. Itu mengkosongkan kan? Seperti Mu'tazilah, seperti Jahmiyah itu nolak memang. Allah nggak mungkin punya wajah. Allah punya mata, Allah nggak punya mata. Kita tidak mengatakan begitu. Kita menerima dan kemudian makna hakikat kepada Allah Ta'ala. Misalnya gini, Allah menyatakan ghadab, murka. Antum tahu nggak makna murka? Tahu kan? Ketika Allah mengatakan Allah murka kepada suatu kaum, bukan Allah hendak memberikan surga. Bukan Allah hendak memberikan karunia. Allah tidak suka. Allah akan menurunkan azabnya. Tapi bagaimana marah, ghadab itu, ya kalau kita tahu marah gimana sih? Orang kalau marah wajahnya memerah, darahnya mendidih, atau mungkin dia mulai banting barang. Kita tahu marah itu, gitu kan? Tapi bagaimana marahnya Allah, kita serahkan kepada Allah. Tapi kita tahu, kita tidak mengkosongkan. Makna Allah murka, Allah hendak menurunkan azabnya. Contoh misalnya apa? Sifat Allah redha. Allah itu redha, Allah tertawa. Kan Allah ada tertawa kan? Kita tahu makna daripada ketika Allah yadhak. Allah tertawa kepada dua orang yang saling membunuh. Saling membunuh dan dua-duanya masuk surga. Kenapa? Karena yang membunuh kafir, yang dibunuh muslim. Yang dibunuh kan masuk surga kan? Mati syahid. Tapi ternyata yang kafir ini masuk Islam dan kemudian dia berjihad, dia mati, masuk surga juga. Maka Allah tertawa. Ngerti nggak maksudnya tertawa teman-teman sekalian? Allah redha. Allah seneng. Tapi apakah tertawa itu kita tahu? Ya kita serahkan maknanya kepada Allah. Maka tuduhan teman-teman Salafi Wahabi, kita itu mengkosongkan makna Allah, makna yang diinginkan oleh Allah itu nggak benar. Kita itu ngerti maknanya itu secara makna umum, bukan makna khusus. Adapun makna khusus yang kita serahkan kepada Allah. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, kalau kita dituduh Allah nurunkan firman-Nya, kok kayaknya nggak ada gunanya. Siapa bilang nggak ada gunanya? Siapa bilang juga nggak ada dalilnya? Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna umul kitab
wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan ayat-ayat. Di dalam kitab itu ada ayat yang muhkam, yang jelas, ya, perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, perintah agar tidak berbuat syirik, itu jelas muhkam. Hunna umul kitab, itu yang inti daripada ajaran dalam Alkitab tersebut. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan, wa ukharu mutasyabihat. Selain yang muhkam, ada yang mutasyabih. Mutasyabih itu apa? Yang nggak jelas maknanya. Dan Allah Ta'ala mengatakan apa? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang ada di dalamnya itu ada kecenderungan, kesesatan, zaig, akan mengikuti ayat mutasyabihnya. Akan membahas ayat-ayat mutasyabih dan mengikuti fitnah dan takwilnya. Dia cari-cari apa sih makna ini, apa makna itu. Padahal ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui takwil sebenarnya, arti sebenarnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam dalam masalah keilmuan tentang masalah ini akan mengatakan apa? Kami beriman semuanya datang dari Allah. Yang muhkam datang dari Allah, yang mutasyabih datang dari Allah. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Nah, mayoritas ulama Asy'ariyah, Maturidiyah, termasuk Ibnu Qudamah, mengatakan ayat mutasyabih itu termasuk adalah ayat istiwa. Ayat iyad, tangannya Allah. Kemudian nuzul, turunnya Allah. Itu semuanya mutasyabih. Sikap mereka apa? Mengembalikan semuanya kepada Allah karena yang tahu hanya Allah. Nah, berbeda dengan sebagian ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan tidak ada ayat mutasyabihah. Nggak ada ayat yang nggak jelas itu nggak ada. Terus ayat ini apa maksudnya? Nah, mereka beda cara bacanya. Kalau kita bacanya tadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wajib berarti. Dan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Selesai. Baru kalimat baru. Warasikhuna fil ilmi yaquluna. Dan adapun orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman. Nah, kalau mereka disambung teman-teman sekalian. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu ilmunya kecuali Allah dan yang mendalam ilmunya. Jadi orang yang mendalam ilmunya dianggap tahu. Sehingga mereka mengatakan yadnya Allah itu mereka tahu. Apalagi misalnya istawanya Allah itu tahu. Jadi di sini teman-teman sekalian, kalau saya melihat titik tengkar kita itu ada yang ikhtilaful lafzi, perbedaan di lafaz saja. Kita itu cekcok di masalah istilah yang sebenarnya kita nggak sepakat. Yang satu pakai isbat, tahu kita tahu. Terus kita ngomong kita nggak tahu. Padahal kita ngaku nggak tahu, itu tahu. Yang ngaku tahu, nggak tahu juga. Paham nggak nih antum? Kita kan tadi dituduh nggak tahu kan? Kita nggak tahu, tapi tahu umumnya, tapi ngakunya tidak tahu. Terus mereka yang ngaku tahu, kita ini tahu wajahnya Allah, kita tahu tangannya Allah. Mereka ngaku tahu, sebenarnya nggak tahu loh. Mau dites? Ayo kita tes. Oke, kalian ngaku tahu tangannya Allah. Tahu. Oke, tangannya Allah seperti apa? Ayo kan? Tangannya Allah seperti apa? Ya tangan, pasti kan? Ya pokoknya tangan kan ma'ruf. Tangan itu diketahui, dikenal, namanya tangan. Oke, tangan apa dulu? Karena kalau bicara tangan, apakah dia bentuk jasmani? Apakah berarti itu anggota badan? Berarti Allah punya anggota badan yang namanya tangan. Pasti padahal ujung-ujungnya muter-muter juga. Tangan tuh ma'ruf. Gitu kalau dalam bahasa Arab. Ma'ruf itu dikenal. Tapi begitu dikejar, nggak akan bisa juga. Ujung-ujungnya dia ngatakan apa? Su'alu anhu bid'ah. Nanya tentangnya itu bid'ah. Sehingga kalau antum perhatikan, yang ngaku tahu ternyata nggak tahu. Yang dituduh tidak tahu, ya bukan nggak tahu beneran, tahu juga. Yang satu dituduh tajhil dan kemudian ternyata dia tahu, yang satu mengatakan tahu padahal apa? Sok tahu. Jadi lengkap dah kalau kita saling menghina. Ente ini sok tahu juga. Buktinya apa? Ini, sini. Ente katanya tahu sifatnya Allah, tangan. Oke, jelaskan kepada saya tangan itu seperti apa. Kejar. Nggak bisa juga teman-teman sekalian. Sehingga sebenarnya antara kita dengan mereka ini ya khilaful lafzi aja. Perbedaan di lafaz hanya diperuncing dengan berbagai macam dialektika ya, perdebatan yang lumayan tajam di sini. Tetapi teman-teman sekalian, yang lebih selamat tentu kalau antum tanya, Ustadz, ikut metode yang mana? Ya, saya tetap akan mengikuti metode jumhur, tafwid ma'atanzih. Kita terima firmannya Allah, hadis Nabi selama itu sahih, adapun bagaimana, ya sudah kita serahkan kepada Allah. Ya, kita nggak usah terlibat jauh ke dalam perdebatan yang terlalu berlarut-larut dalam masalah itu. Nah, teman-teman sekalian, kadang teman-teman salafi ini menuduh kita dengan tuduhan yang tidak berdasar gitu. Karena mereka mendapatkan informasi yang keliru. Misalnya, nuduh kita, kalian ini tidak beriman kepada Allah yang istiwa. Padahal ulama kita mengatakan, siapa yang tidak beriman kalau Allah beristiwa kafir. Itu benar teman-teman sekalian.
Antum nggak usah pakai perkataan ulama, itu ada dalil ayatnya. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ar-Rahman beristawa, itu jelas. Antum kalau menolak Allah beristiwa, kafir. Yang kita tolak itu bukan istiwanya, karena nggak mungkin kita nolak ayat Quran. Wong Qurannya jelas, sahih Quran itu kan. Hadis saja kita terima. Yang kita tolak adalah makna versi Anda. Karena nanti mereka memaknai istiwa itu dengan duduk bertempat, yang itu ditolak oleh mayoritas ulama sebagaimana sudah kita baca di kitab. Mereka mengatakan kalau itu duduk seperti duduknya orang yang di atas singgasana, ya. Ada yang mereka mengatakan begitu. Itu yang kita tolak. Atau mengatakan Allah bertempat. Kita menolak itu. Jadi ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsyistawa, Allah tidak sedang menunjukkan posisinya. Aku ada di arsy ya, aku ada di langit ya, tetapi Allah sedang menunjukkan kebesarannya. Mana buktinya? Baik, saya akan bacakan teman-teman sekalian. Ini fatwa dari ulama kita Imam Nawawi. Antum ada yang nggak tahu Imam Nawawi? Nyarinya di mana? Silahkan nanti dibaca di Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan apa? Qala Qadhi Iyad, berkata Qadhi Iyad, la khilafa bainal muslimin, tidak ada perbedaan di antara orang-orang Islam. Qatibatan faqihum wa muhaddisuhum wa mukallimuhum wa nudaruhum wa muqalliduhum. Baik di karangan ahli fikihnya, ahli hadisnya, ahli akidahnya, para penelitinya, atau orang-orang awamnya, anna dhawahiral waridati bi dzikrillahi ta'ala fis sama ka qaulihi ta'ala man fis sama ayakhsifa bikumul arda wa nahwihi laysat ala dhahiriha bal muta'awwalatun inda jami'ihim. Yaitu makna yang menginformasikan kalau Allah itu ada di langit, itu apa katanya? Bahwa itu tidak menunjukkan kalau Allah bertempat di langit, tetapi dimaknai dengan makna yang layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ditakwil. Ustadz, itu kan Imam Nawawi Asy'ariyah, Ustadz. Saya minta versi yang lain. Oke, langsung saya tunjukkan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan apa? As-salaf wal a'immah, kaum salaf terdahulu dan para imam, wasairi ulama'i sunnah, dan seluruh ulama sunnah. Idh qalu, ketika mereka mengatakan innahu fawqal arsh, Allah di atas arsy, wa innahu fis sama fauqa kulli syai', dan dia di langit di atas segala sesuatu. Apa kata beliau? La yaqulun, mereka tidak mengatakan in hunaka syai'un yahwihi, bahwa Allah di sana dikepung dengan tempat. Au yakunu mahalan lahu, atau Allah punya posisi di sana. Wa'an, punya wadah. Subhanahu wa ta'ala andalika, maha suci Allah dari yang seperti itu. Baik, teman-teman sekalian. Kemudian Ustadz, kalau memang Allah menginformasikan Allah di langit, kemudian Allah mengatakan istawa alal arsy, kenapa kita nggak katakan saja Allah ada di langit? Kenapa nggak kita katakan saja Allah berada di arsy? Gini teman-teman sekalian, karena kalau kita terima satu ayat, kita juga harus menerima ayat-ayat yang lain. Kita itu nggak bisa dalam Islam, ayat satu kita terima, yang lain kita tolak. Kalau kita katakan Allah di langit, karena Allah mengatakan, apakah kau merasa aman dari yang di langit? Lalu bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan, walillahil masyriq wal maghrib, fa'inama tuwallu, fasamma wajahullah. Allah lah pemilik timur dan barat. Kemana saja engkau menghadapkan wajahmu, di sana ada Allah. Ini gimana? Apakah kita mau katakan, ya sudah, kita terima aja Ustadz, Allah ada di mana-mana? Nggak bisa juga. Akidah Allah di mana-mana itu bukan akidah Asy'ariyah, bukan akidah Ahlussunnah, teman-teman sekalian. Itu dituduhkan ke kita. Karena kita tidak mengatakan Allah bertempat di suatu arah, kita kemudian dituduh dengan tuduhan yang sebenarnya itu bukan kita pelakunya. Ya, kadang orang penuduh itu suka-suka gitu kan. Kalau ente nggak setuju sama kami, berarti ente musuh kami, kan gitu. Akhirnya kita dituduh mengatakan Allah di mana-mana. Tidak, Ahlussunnah tidak mengatakan Allah bertempat di suatu tempat. Kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada daripada urat leher seseorang. Apakah Allah berarti ada di sebelah kita? Ya kan? Oh, udah, kalau gitu ini juga diterima secara zahir, kalau itu diterima secara zahir. Kemudian Allah juga mengatakan, wa huwallahu fis samawati wa fil ar, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dan dialah Allah yang ada di langit dan Allah ada di bumi. Ayo, sekarang gimana berarti? Berarti ada dua Allah dong. Enggak mungkin, mustahil kita mengatakan ada zat Allah ada dua. Dan kemudian bahkan Allah Ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakan apa? Aku dekat. Maka teman-teman sekalian, kadang teman-teman salafi, ini kita bicarakan salafi bukan dalam rangka menggibah, menjelekkan mereka, tapi counter balik, supaya jadi pembanding. Mereka mengatakan begini, oh itu beda Ustadz. Kalau Allah di langit, itu jelas ayatnya konteksnya seperti apa.
Sedangkan ketika Allah Ta'ala mengatakan Allah itu dekat, itu konteksnya juga jelas. Bicara tentang sakratul maut, bicara tentang malaikat maut yang ada di sekitar kita, bicara tentang ilmunya Allah, pengawasan Allah. Jadi konteks ayat Ustadz itu juga dibaca. Jangan cuma dipotong. Oke, kita terima. Berarti kalau mau dimaknai Allah itu dekat, artinya ilmunya karena kaitannya dengan ayat yang lain. Lalu kenapa ayat yang mengatakan Allah di langit tidak dimaknai juga dengan konteks ayat? Ketika Allah Ta'ala mengatakan Allah ada di langit, itu coba antum baca di surah Al-Muluk. Allah berbicara kepada musyrikin Mekah. Yang Allah katakan, Allah akan hancurkan bumi kalau Allah mau. Kalian aman nggak dari azabnya Allah? Aku yang mengurusi langit, bumi itu nggak ada apa-apanya. Kan konteksnya berarti Allah saat menyebutkan tentang langit, Allah tidak mengatakan begini. Langit yang sebesar ini aja aku urusi, apalagi cuma bumi. Kalau bumi aku hancurkan, aku nggak rugi. Kan konteksnya begitu teman-teman sekalian. Ketika Allah Ta'ala mengatakan Ar-Rahman 'alar arsyistawa, konteksnya bicara apa? Yudabbiru samawati wal ar. Mengatur langit dan bumi. Dan kemudian Allah mengatakan dia beristawa di atas arsy. Konteksnya juga tidak menunjukkan tempat, tapi menunjukkan pengaturan. Intinya, perdebatan dalam masalah ini rumit seperti rumitnya antum sudah yang mulai bingung ini. Sehingga bagi orang-orang awam cukup mengetahui gini teman-teman sekalian. Medan pertempuran dalam masalah ini begitu sangat sengit. Melibatkan dari berbagai macam kubu pemikiran. Tak sesederhana yang bisa kita bayangkan. Kalau mereka yang ahli-ahli ilmu saja ternyata nggak bisa selesai dengan perdebatan ini, kita itu siapa kalau kemudian mau menyelesaikannya? Itu fakta yang pertama. Sehingga jangan pernah kepikir, aku mau mempelajari dan kemudian aku debat semuanya dan semua setuju dengan satu pendapat. Nggak mungkin. Yang kedua, teman-teman sekalian, perbedaan dalam masalah ini telah melahirkan satu hal yang sangat tidak menyenangkan. Ada hal yang menyenangkan, kedalaman Islam, tukar pikiran antar mereka sampai sedetail itu dalam membahas, tapi juga telah melahirkan pertumpahan darah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Apa yang sudah ada di masa lalu berupa keburukannya, jangan kita ikut bawa hari ini. Kita ulang pertengkarannya yang melahirkan permusuhan dan bahkan pertumpahan darah. Jangan. Kita ambil ilmunya, nggak apa-apa. Dialektikanya, perdebatannya, kita bawa untuk menunjukkan, luar biasa ya Islam ini ya. Bahas tentang ayat ini aja sampai berbusa-busa gitu kan. Udah akhirnya kita saling menghargai. Ya sudah, yang penting Anda saudara saya. Itu tujuan kita. Terus yang ketiga, teman-teman sekalian, masalah-masalah seperti ini jangan sampai menguras energi kita. Ya, sehingga kita teralihkan dari fokus sebenarnya. Dari kalangan liberal, dari kalangan sekuler, dari kalangan orang-orang ateis, bahkan dari musuh-musuh Islam yang terus menyerang kita. Kalau kita kemudian yang alim, yang awam, sibuk untuk masalah-masalah seperti ini, ya sudah, potensi kita habis nanti. Kalau toh kemudian ini dibahas, udah biar ini bagian daripada para ulama, para ustadz, orang berilmu. Kita orang awam, nyimak saja. Mungkin itu ya, ikhwas sekalian. Mungkin sebagian antum berpikir ustadz ini gampangkan gitu ya. Mungkin ada waktu sekitar 5-10 menit. Kalau ada yang ingin diskusi, tafadhal. Wallahu a'lam bishawab.